Saya yang bertangan di bawah ini, dokter pemeriksa ini, kasus ini pada hari dan jam sekian dengan permintaan visum RKT dari penyidik. Nama penyidik ditulis. Jadi tidak ada penyidik yang ditulis. Penyidik itu dari mana? Apa pakai penyidik? Di sepa mana dia? Di sini tidak ada ditulis semua. Nah, jadi di sini saya melihat dokter yang membuat tidak ada identitasnya, penyidik tidak lengkap dibuat, yang lengkap adalah korban. Kemudian prosedur yang kedua, melakukan pemeriksaan apa yang ditemukan pada korban, luka misalnya. Nah, di sini ditulis keluhan sakit pada tulang paha kanan. Tidak secara jelas sakitnya bagaimana. Kemudian luka pada leher. Luka apa dia? Luka memar kan? Luka lecet kan? Luka bacok kan? Luka tusuk kan? Tidak dibuat di situ. Kemudian besar luka, berapa sentikah lukanya? Berapa mili lukanya? Panjang dan lebar. Ini nanti bisa dinilai nanti akhirnya pada kesimpulan klasifikasi luka, apakah luka ringan, luka sedang, dan luka berat, sehingga penyidik bisa menentukan pasal apa nanti akan dikenakan pada tersangka. Nah, di sini tidak ada. Di sini hanya dibuat luka pada leher, luka pada kepala. Luka apa tidak diberitahukan. Kemudian di sini mempergunakan kata-kata medis, kata-kata Latin yang seharusnya tidak boleh. Seharusnya kata-katanya kata-kata Indonesia, berbahasa Indonesia yang dimengerti oleh semua pihak. Nah, pada visum ini tidak dijumpai kesimpulan, tidak ada kesimpulan dan tidak ada penutup. Hanya dibuat demikianlah visum dibuat. Seharusnya penutup itu demikianlah visum dibuat dengan sejujur-jujurnya, dengan pengetahuan saya, dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, itulah yang saya mau sampaikan tentang isinya. Jadi prosedur penulisannya salah, kemudian substansi isinya juga salah, maka menurut pendapat saya visum ini belum cukup untuk diajukan sebagai alat bukti. Terima kasih. Saya mau menjelaskan dua hal tentang visum ini. Pertama, prosedur penulisan visum. Yang kedua, substansi isi visum tersebut. Saya mulai dengan prosedur penulisan visum. Visum secara nasional itu terbagi 5 bagian. Pertama, pro justisia, itu ditulis di sebelah kanan atas. Artinya bahwa visum yang dibuat oleh dokter itu sah demi hukum. Pro justisia. Kedua, pendahuluan. Pendahuluan di visum itu artinya isi visum pertama adalah identitas. Identitas yang membuat visum, yaitu dokter. Identitas yang meminta visum itu penyidik, dan identitas korban. Yang ketiga adalah pemberitaan. Pemberitaan itu adalah apa yang ditemukan dokter sebagai yang membuat visum, apa yang dilihatnya, itu yang ditulisnya. Itulah yang disebut dengan visa et reperta, lihat dan temukan. Itulah arti visa et reperta.
Jadi pada bab pemberitaan ini harus bersifat objektif. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Jika ditambah dan dikurangi, maka akan mendapat dampak yang lain. Yaitu bisa kita tahu bahwa si dokter memberikan keterangan palsu jika bab pemberitaan tadi yang secara objektif harus dibuat di visum. Yang ketiga adalah kesimpulan. Yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan ini bersifat subjektif, pendapat seorang dokter yang membuat visum. Nah, subjektif artinya pendapat dokter A bisa berbeda dengan pendapat dokter B. Tetapi di bab pemberitaan tadi tidak boleh, itu bersifat objektif. Yang kelima terakhir adalah penutup. Penutup menerangkan bahwa dokterlah yang memeriksa kasus ini dengan dasar undang-undang. Nah, itu prosedur pemeriksaan visum. Nah, pada visum ini prosedurnya belum cukup. Pertama, produksinya sudah dibuat. Yang kedua, pendahuluan tadi, identitas. Di sini tidak disebutkan identitas. Untuk hasil visum dengan foto tulang juga tidak melihat. Itu dalam penelitian ya, baik yang mulia. yang jelas pendapatnya itulah. Ya, saya menekankan menurut ahli bisa tidak hasil visum ini dijadikan bukti? Sudah sampaikan aja, belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai bukti. Itu tadi kesimpulan ahli. Bagaimana? Belum ada yang meninggalnya kami ahli. Satu dari substansi dengan patah tulang itu terjadi jika jejas yang kuat, yang sangat kuat bisa menantang tubuh kita, bisa menyebabkan patah tulang. Patah tulang terbagi dua. Ada open fracture, artinya akibat patah itu luka, bisa tulangnya keluar. Ada close fracture. Close fracture di sini patah di dalam aja, tapi dagingnya bagus. Tidak ada sama sekali luka. Itu. Kemudian, seperti saya bilang tadi, kecuali korban penyakitan, osteoporosis, itu kadang-kadang jatuhnya orang bisa patah. Tapi kalau korbannya masih muda, tidak ada penyakit seperti itu bisa patah jika terjadi suatu, saya rasa harus Michael Jackson, petinju dunia yang bisa mematikannya. Kalau orang-orang yang sebaik-baik kita, dengan kita nggak bisa patah.
dikabarkan adanya foto ronsen. Ada, kemarin ada yang bawa bapaknya, cuman ketika mau dibentukkan Seharusnya dokter yang membuat visum Konsennya ada di ada yang bawa Pak. Bapaknya bawahnya ini. Kan nggak ditunjukkannya. ada bapak. Oke, ditunjuk Pak, usah. Ada di namanya itu. Korbannya. Maaf Bu, masalah itu Bukan bapaknya bawa yang foto ronsen kemarin. maaf saya itu seharusnya kalau di foto ronsen di sini tulisnya pada pemeriksaan tambahan foto ronsen dengan kesan fraktur, seharusnya begitu. Ada isu. Oke. Nanti